Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang wilayah dan sasaran studi Islam. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Susi Afriyanti, NPM 2103012037. Yang kedua, Desti Oktasari, NPM 2103012010. Yang ketiga, ada Jenny Andriani, NPM 2103012018. Baik, saya akan menjelaskan materinya. Hakikat dan watak dasar ajaran Islam. Dari segi hakikat, Islam adalah agama semesta. Karena Islam maknanya ialah berserah diri dan patuh kepada perintah yang memberi perintah dan larangannya tanpa membantah, sebagaimana tunduknya makhluk-makhluk lainnya. Seperti bumi, matahari, mereka itu adalah muslim. Setiap agama, baik agama wahyu maupun agama ardi atau tabi'i, mempunyai pokok-pokok ajaran atau prinsip ajaran yang wajib diyakini bagi pemeluknya. Pokok ajaran ini sering disebut dengan istilah dogma, yakni setiap ajaran yang baik percaya atau tidak, bagi pemeluknya wajib untuk mempercayainya. Islam sebagai agama mempunyai makna bahwa Islam memenuhi tuntunan kebutuhan manusia di mana saja berada sebagai pedoman hidup baik bagi kehidupan duniawi maupun bagi kehidupan sesudah mati. Dimensi ajaran Islam memberikan aturan bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan atau Kholiknya, serta aturan bagaimana cara berhubungan dengan sesama makhluk, termasuk hubungan dengan alam sekitar atau lingkungan hidup. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Desti Oktasari. Saya akan melanjutkan presentasi dari Susi Afriyanti. Kehidupan di dunia ini, manusia senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani melalui berbagai upaya. Disadari atau tidak, dalam proses pemenuhan tersebut di atas, muncul persaingan atau komponen baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, masyarakat, bangsa, bahkan antar bangsa di dunia ini. Padahal, di sisi lain, kedamaian dan ketenteramannya diharapkan setiap manusia sering terganggu oleh adanya persaingan. Untuk terciptanya perdamaian, sejarah manusia di dunia sekarang ini hanya tinggal mempunyai satu kesempatan, yaitu berperannya Islam di gelapnya kehidupan untuk membuktikan kemampuannya dalam membimbing hidup. Jalan Islam menegakkan kesatuan umat manusia tanpa memandang darah, warna kulit, dan kebangsaan serta penggolongan yang membawa ketidakadilan. Dunia ini adalah milik Tuhan yang masih dimanfaatkan secara merata bagi seluruh makhluknya. Yang pertama, Islam mendorong kemajuan berpikir untuk membudayakan alam ini dengan pengintegrasi antara akal, wahyu, serta alam ini. Sebagai tugas amanat keikhlafan untuk mengurus dunia, di dalam Islam tidak ada kontradiksi antara wahyu ilahi dan rasio. Yang kedua, Islam adalah agama balanse atau seimbang. Tidak lebih menitik beratkan kepada kehidupan akhirat, tetapi seimbang antara dunia dan akhirat. Sebab dunia ini sebagai jembatan ke akhirat dan presentasi dunia menentukan derajat kedudukan di akhirat, juga tidak menitik beratkan kepada rohani, sebab antara rohani dan jasmani tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, film memiliki atau membawa pokok-pokok ajaran atau prinsip-prinsip dalam segala bidang kehidupan meliputi akidah, ibadah, akhlak dan keluarga, sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan kejasmanian yang ditopang dengan kekuatan ihtijaj atau kreasi untuk memenuhi tuntunan zaman. Ajaran Islam dapat dibuktikan dan dipertahankan keaslian dan kemurnian secara ilmiah sebagai sesuatu yang datang dari Allah, bukan berjuang untuk hidup straightforward. Dibacakan oleh Jenny Andriani. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari Desti Oktasari. B. Aspek-aspek yang menjadi sasaran studi Islam. Agama sebagai sasaran kajian dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu agama sebagai doktrin, dinamika, dan struktur masyarakat yang dibentuk oleh agama, dan sikap masyarakat pemeluk terhadap doktrin mempersoalkan situasi ajaran, dengan segala refleksi pemikiran terhadap ajaran agama. Namun yang menjadi sasaran penelitian agama sebagai doktrin adalah pemahaman manusia.
terhadap doktrin-doktrin tersebut, meninjau agama dalam kehidupan sosial dan dinamika sejarah, usaha mengetahui corak penghadapan masyarakat terhadap simbol dan ajaran agama untuk tidak semua aspek agama khususnya Islam. Beberapa aspek tertentu dari Islam yang dapat menjadi objek studi yaitu Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenaran bagi pemeluknya sudah final, dalam arti absolut dan terima secara apa adanya sebagai gejala budaya yang berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dan kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Sebagai interaksi sosial yang realitas umat Islam, terdapat 3 wilayah keilmuan agama Islam yang dapat menjadi objek studi Islam, itu wilayah praktek, keyakinan, dan pemahaman terhadap wahyu yang telah diinterpretasikan sedemikian rupa oleh para ulama, tokoh panutan masyarakat pada klarifikasi dan penjernihan teori keilmuan. Yang penting di sini adalah pengalaman wilayah teori-teori keilmuan yang dirancang dan disusun sistemika dan metodologinya oleh para ilmuwan, para ahli, dan para ulama sesuai bidang kajiannya masing-masing. Lebih populer disebut Melesokoris terhadap sejarah perkembangan jatuh bangunnya teori-teori yang disusun oleh kalangan ilmuwan dan utama pada lapis kedua. Wilayah pada lapis yang ketiga yang kompleks dan inilah yang seunggulnya dibidang oleh filsafat ilmu-ilmu keislaman. Objek kajian Islam adalah substansi ajaran-ajaran Islam seperti kalam, fikih, dan tasawuf. Dalam aspek ini, agama ilmu keislaman semacam ini merupakan salah satu bentuk doktrin yang dirumuskan oleh penganutnya, yang bersumber dari wahyu Allah melalui proses penawaran dan perenungan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.